Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahran mubaraka wa qiyama laylihi tatawwa wa siyama naharihi wajiba wa thawabal amali fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam irhamu man fil ard yarhamkum man bis sama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramin, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah kita semua dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa kita sudah memasuki malam yang ke-18. Sudah 17 hari sudah kita melakukan ibadah puasa. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama dalam bulan suci Ramadan dapat diterima dan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan sholihan, barang siapa, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan dia kehidupan yang lebih baik, wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan ganjaran kepada mereka, ganjaran lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kalau kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, teringat akan satu kisah yang telah disampaikan oleh seorang alim al-alamah Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam satu kitab Musyakafatul Qulub. Al-Imam Ghazali menceritakan tentang seorang hamba Allah yang bernama Abu bin Hisam. Abu bin Hisam adalah salah seorang hamba Allah yang ahli ibadah. Selama 20 tahun tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Setiap malam melakukan solat tahajud, baik di musim panas, di musim dingin, di musim penghujan. Tidak ada satu halangan bagi dirinya untuk melakukan solat tahajud. Satu ketika Abu bin Hisam ingin melakukan wudu, ingin berwudu, ternyata di tepi daripada sumur tersebut ada sosok makhluk yang duduk, dan
Abu bin Hisam merasa tercengang, merasa kaget. Siapa gerangan makhluk yang duduk di tepi sumur ketika dia akan mengambil wudu? Abu bin Hisam mengatakan, "Man anta, siapa kamu?" Hamba Allah itu mengatakan, "Ana malaikat. Aku adalah malaikat." Abu bin Hisam merasa kaget, merasa tercengang, tercampur kebahagiaan berjumpa dengan makhluk Allah suci sebangsa malaikat. Abu bin Hisam mengatakan, "Ya malaikat, untuk apa kau duduk di tepi sumur ketika aku akan mengambil wudu?" Malaikat itu mengatakan, "Wahai hamba Allah, Abu bin Hisam, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menjumpai orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah." Abu bin Hisam merasa penasaran dalam hatinya, apakah mungkin aku ini termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Kebetulan malaikat itu membawa sebuah buku yang besar, buku tebal dibawa oleh malaikat. Abu bin Hisam mengatakan, "Ya malaikat, buku apa itu?" Malaikat mengatakan, "Ini adalah buku nama-nama orang-orang yang cinta kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah." Abu bin Hisam mengatakan, "Ya malaikat, apakah ada namaku di dalam buku tersebut?" Malaikat mengatakan, "Tidak ada, wahai Abu bin Hisam. Tolong kau periksa lagi. Wahai malaikat, apakah ada namaku ini di dalam catatan orang-orang pecinta Allah dan orang yang dicintai oleh Allah?" Diperiksa lagi oleh malaikat, "Tidak ada, ya Abu bin Hisam, namamu tercatat di dalam buku ini." Lemaslah Abu bin Hisam dan dia menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, sudah hampir 20 tahun aku ibadah, solat malam tidak pernah putus, tidak mengenal letih aku solat, tidak mengenal hujan maupun angin, di musim dingin ataupun di musim panas. Aku bersembah sujud kepadamu ya Allah di waktu malam, di saat orang-orang itu sedang tidur, maka aku bermunajat kepadamu ya Allah, tapi tidak ada namaku di satu kitab termasuk hamba-hamba yang pecinta Allah dan yang dicintai oleh Allah." Tersungkur Abu bin Hisam itu. Maka malaikat mengatakan, "Ya Abu bin Hisam, bukan aku tidak tahu kau melakukan solatul lail, solat malam setiap hari, setiap malam, tidak mengenal letih. Di saat manusia sedang tidur kau bangun, kau memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Namun aku tidak diperintahkan dan tidak diizinkan oleh Allah untuk mencatat namamu di buku ini." Abu bin Hisam mengatakan, "Ya malaikat, apakah sebabnya Allah Ta'ala tidak mengizinkan engkau mencatat namaku di dalam buku tersebut?" Malaikat mengatakan, "Ya Abu bin Hisam, engkau melakukan solat setiap malam, kau solat, engkau melakukan ibadah puasa, dan engkau pun melakukan ibadah haji. Semua amal ibadah yang kau lakukan hanyalah untuk dirimu, tetapi kau tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarmu." Saat itulah teringat akan satu dialog antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa pernah bertanya, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, amal ibadah apakah yang paling engkau cintai? Amal ibadah aku yang manakah ya Allah yang paling engkau cintai? Apakah solatku ya Allah? Apakah puasaku ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, engkau melakukan ibadah solat hanyalah untuk dirimu sendiri. Karena solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
apakah mungkin puasaku ya Allah? Puasamu wahai hambaku, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, hanyalah untuk dirimu sendiri, karena puasa adalah menahan daripada hawa nafsu. Amal ibadah aku yang mana ya Allah yang paling engkau cintai? Ya Musa, yang paling aku cintai adalah apabila seorang hamba membagi kebahagiaan di hati orang lain. Itulah amal ibadah yang paling aku cintai. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di mana hadisnya, budala'u ummati la yadkhulunal jannata bikathrati salatin wala siyamin, walakin yarhamullahu subhanahu wa ta'ala bisalamatis sudur wa sakhwatun nafas wa rahmatul li jami'il muslimin. Para wali-waliku, para hamba-hambaku yang dekat hatinya kepadaku, tidaklah mereka itu masuk ke dalam surga karena banyak solat dan puasanya, tidak. Walakin yarhamullahu subhanahu wa ta'ala bisalamati sudur, akan tetapi Allah Ta'ala curahkan rahmatnya disebabkan mereka mempunyai hati yang ikhlas, hati yang lapang, wasakhawat nafas, dan murah hatinya ingin membantu kepada sesama umat manusia, warahmatul jami'il muslimin, dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Para ibu-ibu hadirat sekalian, kalau kita perhatikan dari dialog Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Allah dan dialognya malaikat kepada seorang hamba Allah yang bernama Abu bin Hisam, ini terkait dengan seorang yang senantiasa mengikhlaskan dirinya untuk membantu orang lain atau mensedekahkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Bila kita lihat satu sejarah tentang masalah sedekah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, bumi diciptakan oleh Allah bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Tidak satu hamba Allah maupun makhluk yang dapat meredam daripada goncangan bumi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung-gunung. Ditancapkanlah gunung-gunung itu di atas bumi yang sedang bergoncang. Bumi yang bergoncang dengan dahsyat, ketika ditancapkan gunung, maka bumi itu meredah. Semua malaikat merasa tercengang dengan peristiwa yang semacam itu. Alangkah hebatnya Allah Ta'ala ciptakan gunung dapat meredam goncangan bumi yang begitu hebat. Para malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu yang lebih hebat yang Engkau ciptakan daripada gunung-gunung yang Engkau tancapkan ke atas permukaan bumi? Allah Ta'ala berfirman, ada wahai malaikatku, aku akan menciptakan besi yang begitu keras dan kokoh, yang bisa menembus kedalaman laut, yang bisa menembus kedalaman bumi dan gunung. Aku ciptakan besi-besi itu lebih hebat daripada gunung. Para malaikat tercengang, ya Rabbana, apakah ada lagi yang Kau ciptakan lebih hebat daripada besi? Allah Ta'ala berfirman, ada wahai malaikatku, aku akan menciptakan api. Api lebih hebat dari besi. Sekeras apapun besi yang aku ciptakan, wahai para malaikatku, bila dilebur dengan api, maka besi itu bisa luluh lantah, bisa lumer, bisa mencair dengan panasnya api yang aku ciptakan. Malaikat bertambah penasaran. Mereka bertanya lagi, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ada lagi enggak yang lebih hebat daripada api? Allah Ta'ala berfirman, ada wahai malaikat, aku akan menciptakan air. Air ini lebih hebat daripada api. Sebesar apapun api, bila sudah tersiram dengan air, maka api itu akan padam.
ini akan teringat satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang menyandar setengah tertidur. Diberikan satu bayangan oleh Allah. Api yang besar sebesar gunung Uhud menyambar Nabi dan umatnya Nabi. Nabi berusaha untuk memadamkan, namun Nabi tak mampu memadamkan api yang sebesar gunung Uhud. Datanglah malaikat Jibril membawa segelas air. Dipercikkanlah api yang sebesar gunung Uhud itu dengan segelas air, maka padamlah api tersebut. Rasulullah tercengang dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, air apakah itu yang bisa memadamkan api yang sebesar gunung?" Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad Rasulullah, ini adalah air mata umatmu. Di saat dia malam memunajat kepada Allah, di saat dia menyesali akan dosa-dosa dan kesalahannya, di saat dia merenung karena dia takut akan murka dan siksa Allah, sampai dia meneteskan air mata umatmu ya Muhammad. Inilah yang dapat meredam sebesar apapun api yang Allah Ta'ala ciptakan." Malaikat bertambah bingung, bertambah heran, bertanya lagi, "Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ada enggak yang lebih hebat daripada api, daripada air?" Allah Ta'ala berfirman, "Ada wahai malaikatku, aku akan menciptakan angin. Angin lebih hebat daripada air. Aku hamparkan itu lautan. Apabila aku hamparkan lautan, aku hembuskan angin yang keras, maka air di lautan itu menggunung tinggi, menjulang dan meluluh lantahkan daratan. Angin yang aku ciptakan itu lebih hebat daripada air." Semua malaikat merasa tercengang. Terakhir dia mengatakan, "Ya Rabbana, adakah sesuatu lagi yang kau ciptakan daripada angin, lebih hebat daripada angin?" Allah Ta'ala berfirman, "Ada wahai malaikatku, apabila ada seorang hambaku yang menginfakkan hartanya di jalanku dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui, itu adalah perbuatan yang lebih hebat dari semua apa yang telah aku ciptakan." Di Bapak hadirin sekalian, ya, jadi kalau kesimpulan daripada apa yang kami sampaikan itu, bahwasanya sedekah itu adalah lebih hebat dibandingkan dari seluruh alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Oleh karenanya jelas, kalau seandainya Allah Ta'ala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin." Kalau seandainya engkau tangguhkan ajalku ya Allah, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya rezeki yang halal, rezeki yang banyak, ditanamkan rasa kemurahan hati kita, kedamaian hati kita, kedermawanan hati kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan apa-apa yang kita jalankan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.